Halo Sobat Cerdik, selamat datang di aplikasi Cerdik. Saya akan menjelaskan semua fungsi dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi Cerdik. Siap-siap untuk menyimak ya. Fitur yang pertama, di paling atas ada sesi tahun ajaran untuk kita memilih ingin mengelola tahun ajaran yang kita tentukan. Fitur selanjutnya yang paling mendasar adalah fitur dashboard. Pada menu dashboard, kita akan melihat tampilan utama dari aplikasi Cerdik yang berisi statistik tentang jumlah siswa, guru, wali murid, dan staf. Kita juga bisa melihat statistik iuran bulanan siswa, serta berita dan pengumuman sekolah. Selanjutnya pada menu profil, kita dapat mengelola informasi pengguna seperti nama lengkap, username, nomor telepon, email, dan foto profil. Kemudian kita juga bisa kelola password, e-dokumen, dan catatan yang pernah dibuat, dan melihat profil sekolah. Selanjutnya pada menu akademik, kita dapat mengelola data kelas seperti ini. Mengelola data kelas kelompok untuk ekstrakurikuler atau organisasi sekolah. Dan satu lagi, kita juga bisa mengelola mutasi kelas pada saat kenaikan kelas. Selanjutnya pada menu data siswa, kita bisa mengelola data siswa dan wali murid. Keduanya akan terdata dengan rapi dan mudah. Kita juga bisa mencatatkan siswa yang sudah berstatus nonaktif. Kita juga bisa mengelola dan melihat e-dokumen seperti sertifikat, e-raport, ataupun edaran informasi, promosi, SKL, dan dokumen-dokumen lainnya. Lalu pada aplikasi Cerdik juga sudah ada fitur import data siswa dan PPDB. Yang keduanya bisa digunakan untuk mengimport data siswa baru dan siswa pindahan dari sekolah lain ke sekolah kita. Kemudian pada menu absensi, di sini ada 4 fitur. Yang pertama adalah fitur absensi kehadiran untuk melihat dan mengelola secara keseluruhan absensi. Kemudian ada fitur absensi siswa untuk mengelola dan melihat absensi siswa baik dicari secara individu maupun per kelas. Kemudian ada absensi mata pelajaran untuk mencatat kehadiran setiap mata pelajaran. Lalu ada absensi kelompok yang diperuntukkan untuk ekstrakurikuler, kegiatan organisasi siswa, atau kelompok-kelompok lainnya yang ada di sekolah. Kemudian ada fitur menarik dari aplikasi Cerdik yaitu lokasi GPS, di mana kita bisa menentukan lokasi beserta radiusnya di mana baik siswa, guru, maupun staf bisa melakukan absensi hanya pada titik lokasi dan radius yang kita tentukan. Kemudian pada menu mata pelajaran, di bagian data mata pelajaran kita dapat menambahkan atau mengelola mata pelajaran yang ada di sekolah. Lalu pada fitur jadwal mapel kelas dan jadwal mapel kelompok, kita dapat mengelola atau mengatur jadwal mapel yang ditentukan. Kemudian ada fitur muatan mata pelajaran untuk memberikan status apakah mata pelajaran tersebut masih aktif atau memang sudah tidak aktif. Selanjutnya adalah menu LMS atau Learning Management System. Fungsinya untuk kegiatan KBM sangat banyak loh. Yang pertama adalah e-materi, di mana kita bisa membuat dan mengelola materi pembelajaran secara online, bisa dalam bentuk file, atau dalam bentuk video. Pada fitur data tugas, kita juga bisa menambahkan dan mengelola tugas untuk siswa, di mana nantinya setiap siswa dapat melihat tugasnya, mengerjakan tugasnya, dan mengumpulkan tugasnya langsung dari aplikasi Cerdik. Kemudian kita bisa melihat persentase e-materi, persentase tugas guru, tugas siswa, sampai persentase jam mengajar. Semua bisa kita lihat secara keseluruhan atau bisa kita sortir per kelas, per mata pelajaran, atau per tanggal. Dan plusnya, data tersebut bisa kita ekspor ke dalam file Excel sebagai laporan. Menu selanjutnya adalah menu iuran siswa. Pada bagian transaksi, kita bisa melihat track record dari semua transaksi yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian pada menu tabungan, kita bisa melihat jumlah saldo tabungan dari seluruh siswa di sekolah. Lalu pada data iuran, kita bisa melihat total iuran siswa yang sudah dibayarkan, total potongan, dan tunggakan. Kita juga bisa melihat detailnya seperti ini. Kemudian pada fitur grup iuran, kita bisa mengelola dan menambahkan iuran-iuran apa saja yang ada di sekolah, seperti membuat tagihan SPP atau iuran dari berbagai kegiatan lainnya. Lalu pada menu withdrawal, kita bisa melakukan tarik saldo dari tabungan yang kita punya. Selanjutnya pada menu berita dan pengumuman, kita bisa mengelola dan menambahkan berita apapun yang ingin dipublikasikan sekolah, ataupun pengumuman apa saja yang ingin diumumkan oleh sekolah.
Sehingga nantinya siswa bisa tahu berbagai berita dan pengumuman terbaru. Kemudian di aplikasi Cerdik juga ada menu buku penghubung yang berfungsi untuk menambahkan catatan-catatan perilaku siswa atau catatan untuk staf. Selanjutnya adalah menu data ujian atau kuis. Di sini kita bisa mengelola, membuat, dan menambahkan ujian ataupun kuis yang akan diberikan kepada siswa. Kita juga bisa dengan mudah mencetak kartu peserta ujian dari data ujian atau kuis yang kita buat dengan mudah. Lalu kita bisa menambahkan kategori ujian seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian-ujian lainnya yang diadakan oleh sekolah. Kita juga bisa menambahkan ruangan ujian yang nantinya bisa disinkronkan atau ditambahkan pada fitur ujian atau kuis. Dan pada bank soal, kita bisa membuat soal-soal dan menyimpan soal ujian ataupun kuis. Selanjutnya pada menu guru dan staf, kita bisa mengelola data guru dan staf yang ada di sekolah. Kita bisa melihat juga mana saja guru dan staf yang telah nonaktif. Lalu kita juga bisa mengelola gaji guru dan staf. Kita dapat melihat besaran gaji dan statusnya. Lalu pada menu divisi, kita bisa mengelola jam masuk dari tiap-tiap guru ataupun staf. Dan pada menu e-dokumen, kita bisa mengakses dokumen-dokumen seperti ijazah, sertifikat, dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh setiap guru dan staf yang ada di sekolah. Dan pada menu import data guru dan staf, kita bisa mengimport data-data baik data guru maupun data staf yang ada di sekolah. Selanjutnya pada menu ledger dan raport, kita bisa melihat keseluruhan data raport siswa baik per mata pelajaran ataupun per kelas. Di sini kita bisa atur capaian kompetensi juga, dan di sini kita bisa langsung print data raport siswa per kelas. Pada menu semester dan jenis semester, kita bisa menambahkan dan mengelola semua jenis penilaian per semester seperti ini. Kemudian pada menu laporan absensi, kita bisa melihat secara keseluruhan laporan absensi mulai dari absensi kehadiran siswa, absensi mata pelajaran, absensi kelompok, absensi guru dan staf, dan absensi bulanan, yang dimana masing-masing laporan bisa diekspor ke dalam file Excel. Selanjutnya, pada menu master, kita bisa membuat kategori e-dokumen seperti ini, kita bisa mengelola daftar program keahlian seperti ini, mengelola daftar agama seperti ini, dan mengelola daftar tahun ajaran seperti ini. Dan menu yang paling terakhir adalah menu pengaturan. Pada menu ini, kita bisa menentukan nama sekolah, NPSN, logo sekolah, foto profil, dan data lainnya terkait dengan profil dari sekolah. Dan yang terakhir, di pojok kanan atas, ada logo WhatsApp. Kita sebagai pengguna aplikasi Cerdik bisa langsung menghubungi tim support Cerdik dengan cepat jika kita memiliki pertanyaan tentang aplikasi Cerdik. Tinggal klik tombolnya, maka akan langsung dialihkan ke WhatsApp tim support Cerdik. Dan di sebelah sini, kita bisa log out atau keluar jika ingin keluar dari akun Cerdik. Sekian dan terima kasih kepada Sobat Cerdik Apps. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim support kami di sini ya.